Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita berbincang kembali terkait dengan sektor pertambangan batu bara, di mana ada keluhan dari PLN terkait dengan terganggunya pasokan. Kewajiban bagi pembangkit listrik khususnya yang dimiliki oleh PLN dalam rangkaian DMO batu bara. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai market review selengkapnya. Ya, PT PLN Persero kembali mengalami kendala terkait pasokan batu bara untuk operasional pembangkit tenaga listrik. Disparitas yang sangat tinggi antara harga batu bara penugasan dalam negeri atau DMO dengan harga internasional dinilai menjadi faktor utama tersendatnya pasokan ke PLN. Perusahaan listrik milik negara PT PLN Persero kembali mengalami kendala terkait pasokan batu bara untuk operasional pembangkit tenaga listrik. Disparitas harga batu bara penugasan PLN dengan harga internasional yang terjadi sejak pertengahan tahun 2021 dan terus mengalami kenaikan dinilai menjadi faktor utama terganggunya pasokan batu bara. Disparitas ini pun menyebabkan terjadinya selisih antara pendapatan ekspor batu bara ke 4.600 dibandingkan dengan menjual ke PLN bagi para produsen batu bara sebesar 190 miliar rupiah untuk setiap satu kapal vessel 70 metrik ton. EVP Batubara PT PLN Persero Sabto Adi Nugroho menjelaskan, saat ini pasokan batu bara PLN pun mulai terganggu akibat banyaknya perusahaan yang enggan menjual batu bara ke PLN, khususnya bagi perusahaan yang masa kontraknya habis. Sabto menilai hal ini dipicu semakin tingginya harga batu bara di pasar global yang menyentuh level $400 Amerika per ton, sedangkan harga jual di dalam negeri hanya $70 per ton. Dengan demikian, PLN hanya mengandalkan suplai batu bara dari penugasan Ditjen Minerba. Bagaimana PLN saat ini bertahan hidup, ya itu kami penambang yang sudah berkontrak itu tidak ada yang mau berkontrak dengan PLN. Jadi ini bagaimana kami menghadapi ya masalah fundamental yang sangat serius, baik orang yang tidak mau berkontrak maupun orang yang sudah berkontrak tapi berakhir tidak mau memperpanjang. Begitu juga kami hidupnya dari penugasan dari Minerba. Saat ini benar-benar kami sangat tergantung sama Minerba, di mana Minerba yang membantu kami untuk mendapatkan batu bara. Kemudian diperlukan sistem. Saat ini stok batu bara PLN sendiri masih berada di level 19 hari operasi atau HOP. Untuk itu PLN berharap agar pembentukan Badan Layanan Umum atau BLU batu bara segera terwujud guna menyelesaikan masalah disparitas harga yang tinggi sehingga tidak mengganggu sistem kelistrikan nasional. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, menjaga pasokan batu bara PLN tetap terjaga. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia. Selamat pagi Pak Hendra. Selamat pagi Pak Pras. Ya, salam sehat Pak. Alhamdulillah, makasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang Anda sempatkan. Ini menarik kalau kita bicara kembali lagi nih, pasokan batu bara yang tersendat, yang juga ini sudah dikeluhkan oleh PT PLN Persero. Tapi sebelum membahas lebih jauh, bisa Anda update terlebih dahulu bagaimana dengan kondisi industri batu bara nasional di tengah harganya yang terus melonjak di pasar internasional, Pak Hendra. Ya, ini kalau masalah klasik nih ya, kalau harga komoditas tinggi, PLN yang menjerit ya. Tapi kalau harga komoditas lagi rendah, pengusaha menjerit, nggak ada yang dengar gitu ya. Nah, harga komoditas kita harus bersyukur harga lagi dalam kondisi bagus ya. Ini yang merupakan suatu kondisi yang sangat jarang terjadi, bahkan pertama kali dalam sejarah harga di atas 200, bahkan sekarang hampir 400 ya. Ini satu berkah yang kita harus syukuri di tengah kondisi ancaman ya, krisis energi di berbagai negara, tapi kita dapat menikmati berkah atas harga komoditas yang sedang tinggi. Nah, ini yang tentu bermanfaat bagi perekonomian nasional kita dan juga tentu bagi dunia industri pertambangan batubara. Nah, harga masih diperkirakan akan
cukup kuat ya hingga akhir tahun ini. Tentu saja karena demand masih cukup tinggi ya menjelang musim dingin, dan bahkan di beberapa negara di Eropa juga sekarang lagi kesulitan ya untuk mencari batu bara. Sementara dari sisi supply memang beberapa waktu terakhir itu kesulitan hambatan cuaca juga, alat berat juga berpengaruh terhadap supply sehingga harga masih menguat ya. Oke, lantas dengan kondisi ini apakah akhirnya produsen batu bara rata-rata semuanya sedang berlomba-lomba untuk meningkatkan produksi? Ya, tentu saja ini berkah yang jarang terjadi ya, harus dimaksimalkan. Dan kita lihat awal tahun Januari, yang Januari 2022 kemarin sempat dihentikan sementara ya kegiatan ekspor dan berdampak ke produksi, sehingga perusahaan tentu saja harus memaksimalkan ya sisa periode ini untuk memacu tingkat produksi. Meskipun di tengah banyaknya hambatan, tentu saja yang saya sampaikan tadi, kesulitan dari alat berat dan juga faktor cuaca yang masih berpengaruh. Jadi perusahaan sekarang sedang berupaya untuk mencapai targetnya, paling tidak target produksi yang ditetapkan di awal tahun. Ya, itu dia. Kalau kita bicara mengenai kendala yang dialami dengan peningkatan produksi, berarti kebutuhan alat produksinya juga tinggi. Tadi alat berat yang Anda katakan. Beberapa waktu lalu kita juga sempat mewawancarai asosiasi alat berat, dan memang mereka cukup kesulitan memenuhi demand yang tinggi hingga saat ini. Lantas bagaimana strateginya? Mengingatkan semuanya hampir mau meningkatkan produksinya, sementara stok alatnya terbatas, Pak. Iya, kita hanya bergantung ya terhadap produsen atau penyalur dari pasokan alat berat. Ya. Kita nggak bisa melangkah lebih dari itu. Nah, itu yang berpengaruh terhadap kondisi harga ya, karena kesulitan alat berat juga. Oh, itu dia membuat harga di pasar internasional juga akhirnya melambung begitu ya, Pak Hendra? Ya, karena supply ya, keterbatasan alat berat, gangguan cuaca berpengaruh terhadap pasokan. Sementara di sisi lain permintaan cukup kuat. Itu dia. Anda tadi bilang ini adalah berkah begitu. Apakah tidak bisa dioptimalkan berkah yang ada saat ini, karena tadi memang adanya keterbatasan dari alat produksi? Ya, ini kalau kita lihat kinerja produksi, saya kira cukup bagus ya. Cukup bagus, beberapa perusahaan bahkan dibandingkan dengan tahun lalu, periode yang sama di tahun lalu, ini mereka cukup bagus ya, lebih tinggi. Ada beberapa perusahaan terbuka yang telah publish ya, itu perbandingan dari produksi mereka sampai di semester 1 bahkan lebih tinggi dari 2021. Ini menunjukkan bahwa meskipun di tengah kesulitan faktor cuaca, alat berat, dan bahkan ya halangan produksi di Januari 2022, ini perusahaan memicu tingkat produksinya cukup lumayan ya, kami katakan seperti itu. Oke, memang saat ini berapa Pak besar produksi yang dimiliki oleh produsen batubara dan kebutuhan domestiknya berapa? Kalau target produksi, saya berbicara target dari pemerintah, itu tahun ini 663 juta ton. Kemudian dari sisi konsumsi dalam negeri itu diperkirakan 150 juta ton ya. Sejauh ini sudah melebihi separuh ya. Saya lupa persisnya datanya, tapi sudah melebihi dari separuh target produksi. Dan diperkirakan mungkin akan mendekati ya dari target produksi yang ditetapkan pemerintah. Berarti akan lebih tinggi dibanding 2021. Oke, kita akan lihat nanti datanya, kita akan sampaikan juga data dari Modi SDM ini terkait dengan realisasi produksi batubara ya. Pak Hendra, kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan pemirsa, berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan realisasi produksi batubara nasional. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, pemirsa, ini realisasi produksi batubara dari tahun 2017 sampai dengan 10 Agustus 2022. Datanya bisa Anda saksikan, memang ini trennya cukup signifikan. Kalau kita lihat sempat tertinggi di tahun 2019. Mencapai 616,16 juta ton. Kemudian di tahun 2020 ada penurunan 565,69 juta ton. Dan di tahun 2021 lalu meningkat kembali menjadi 610,03 juta ton. Sementara per 10 Agustus 2022 produksi batubara sudah mencapai 382,29 juta ton. Berikutnya, bagaimana dengan realisasi kebutuhan domestik batubara? Ya, ini dia untuk kebutuhan di dalam negeri.
Per 10 Agustus sudah 105,55 juta ton dan tahun sebelumnya menyentuh 222,7 juta ton dan ini kalau kita bandingkan dengan tahun 2017 yang tertinggi tercatat di tahun 2021 kemarin. Dan selanjutnya kita lihat dari realisasi ekspor batu bara. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, seperti pada saat produksi batu bara tinggi di tahun 2019, dari ekspor juga mengalami posisi yang tertinggi di tahun 2019, 454,5 juta ton. Kemudian di tahun 2020 turun 331,9 juta ton, 2021 tidak jauh berbeda 318,75, sementara per 10 Agustus untuk ekspor sudah mencapai 139,27 juta ton. Dan selanjutnya bagaimana dengan DMO? Ini adalah kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri khususnya untuk pembangkit listrik yang dimiliki PLN. Tahun 2021, 133,04 juta ton, sementara per 10 Agustus tahun ini mencapai 54,05 juta ton. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia. Ya, Pak Hendra, berdasarkan data yang sudah disampaikan, realisasi produksi batu bara Anda sampaikan tadi 663 juta ton target di sepanjang tahun 2022. Sementara per 10 Agustus sudah mencapai 382,29 juta ton. Anda optimis peluang untuk mengejar target bisa tercapai atau tadi agak sedikit terhambat dengan adanya kendala dari lini alat produksi tadi Pak yang terbatas? Iya, kemungkinan sih sedikit di bawah target, ini estimasi kasar ya. Tapi overall menurut kami sih harusnya nggak terlalu concern ya dari sisi pemerintah. Toh target yang ditetapkan pemerintah ini telah tercapai dari sisi penerimaan negara. Tapi tentu yang saya sampaikan di awal, kalau bisa dimaksimalkan, kenapa tidak? Kan ini berkah jarang terjadi. Tapi menurut kami overall cukup bagus ya kinerja produksi yang sampai saat ini, sehingga berapapun nanti hasilnya mungkin short ya dari target, saya kira nggak terlalu masalah ya. Oke. Karena cukup bagus. Nah, lantas bagaimana dengan tadi di informasi awal sudah kita sampaikan begitu ada keluhan dari pasokan batu bara yang justru untuk membangkit listrik di dalam negeri khususnya yang dimiliki PLN ini. Pak Hendra, bagaimana kondisi realnya? Ya, ini masalah yang tidak mudah memang ya, karena berbicara mengenai pasokan dalam negeri ke PLN yang tadi saya sampaikan, jika terjadi harga komoditas yang melonjak, PLN yang berteriak mengeluh. Tapi sebaliknya, karena kan jangan lupa harga ini volatile ya. Betul. Kita ngomong sekarang harga tinggi, tapi jangan lupa 2 tahun lalu di bulan April 2020 sampai September itu harga di bawah 70 ya. Belum lama kok ya. Itu kita yang mengeluh karena kita juga penambang juga punya kewajiban untuk memastikan 25%. Tapi untuk masuk ke PLN itu susahnya bukan main. Sementara kita punya kewajiban. Nah, sekarang berbeda. Harga tinggi. Kebetulan harga lagi tinggi. Nah, ini yang menjadi kendala. Di sisi lain juga kewajiban DMO ini diberlakukan buat semua penambang. Berapa banyak? 500, 600, atau 1000? Itu harusnya semua punya kewajiban dan kepatuhan yang sama. Oke. Pemerintah sudah menerapkan 25%, harga 70. Nah, yang kami ingin sampaikan bahwa anggota-anggota PBI yang punya kontrak ke PLN itu kami yakin ya mereka melaksanakan kewajiban kontraktualnya meskipun memang harga disparitas. Tapi balik lagi, bagaimana dengan yang lain? Ya? Bagaimana dengan ratusan penambang yang lain yang punya komitmen, harusnya komitmen yang sama. Di sisi lain berbicara mengenai DMO, ini juga ada sisi PLN. Bagaimana PLN membuat perencanaan untuk stockpilingnya dan bagaimana logistiknya, bahkan termasuk bagaimana juga administrasi pembayaran. Nah ini saling kait-mengkait, tidak mudah memang untuk membuat satu keputusan kebijakan DMO yang adil seperti itu. Nah padahal itu yang idealnya harus adil gitu loh. Ya, adil ini dalam posisi yang mana begitu? Apakah dari sisi pembayaran juga harus tepat waktu kah? Kemudian pada saat memenuhi juga mungkin ada reward punishment bagi mereka yang tidak memenuhi kewajibannya begitu Pak Hendra? Ya, ada pepatah barat yang menarik. It takes two to tango ya. Jadi kalau mau harmonis ya harus dua-dua pihak ya, baik pemasok maupun pengguna dalam hal ini PLN ya,
itu harus harmonis ya, dalam artian dari sisi user juga harus siap nih bagaimana mereka membuat perencanaan stockpilingnya mereka, Oke. logistiknya, administrasi pembayarannya yang benar-benar menjamin ini sehingga pemasok ya, karena kan kita ini membayar ya, menjual jauh di bawah harga pasar. Yes. Tentu saja ya harus administrasi pembayaran cepat, logistiknya harus tersedia juga cepat ya. Nah, bagaimana sanksi dan kompensasi ini diatur secara tepat, karena jangan sampai ada perusahaan yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Nah, ini yang benar-benar harus harus efektif, dan memang at the end dari sisi penambang balik lagi harus ada kepatuhan, kesadaran dari masing-masing perusahaan untuk ya kalau punya kontrak, oke, laksanakan. Tapi tidak semua juga perusahaan yang tidak ingin disebutkan tidak patuh. Banyak juga yang pengen jual ke PLN, tapi nggak ada slot. Nah, sebagai informasi, dari produksi kita di tahun lalu, 616 juta ton, itu sekitar 240 juta ton yang kriteria kalorinya itu sama dengan yang dibutuhkan oleh PLN. Tapi faktanya PLN hanya bisa menyerap 125 juta ton. Poinnya adalah bahwa perusahaan yang punya kalori kualitas yang dibutuhkan PLN belum tentu bisa menjual ke PLN. Nah, sementara mereka juga punya kewajiban DMO. Nah, ini yang perlu diatur ya, bagaimana sehingga ini bisa tidak merugikan bagi Tapi semua. sejauh ini sudah ada komunikasi yang intens tidak ini antara penambang batu bara dengan PLN begitu, dalam artian kita bisa duduk bareng nih menyelesaikan kondisi yang tadi Anda katakan perlu ada win-win solution antara kedua belah pihak. Iya, kita dengan PLN terus berkomunikasi dan tentu saja banyak perbaikan ya. Ada perbaikan dari PLN. Tapi balik lagi memang ya, bukan hanya memang PLN tentu memperbaiki diri ya. Mungkin masih ada beberapa kekurangan. Dari sisi penambang juga banyak yang sudah komit, tapi ada juga yang nggak komit. Nah, ini juga butuh komitmen kepatuhan dari sisi penambang. Nah, di tengah-tengahnya inilah pemerintah sebagai regulator ya, yang membuat kebijakan. Nah, kebijakan yang ada ya, sanksi diterapkan ya, ada kompensasinya, ada sanksinya melalui keputusan Menteri Keuangan, Menteri SDM. Namun, ini pun juga dianggap belum efektif. Ini pernyataan dari Pak Menteri kemarin ya, di sanksi berugi. Sehingga memang dari sisi penambang ya kita harapkan ada kepatuhan. Tapi kan balik lagi, kepatuhan ini harusnya buat semuanya nih, bukan buat perusahaan-perusahaan tertentu yang kebanyakan dalam hal terjadi kelangkaan hanya mereka-mereka saja yang dipanggil. Nah, ini yang harus benar-benar fair. Di sisi lain PLN juga perlu memperbaiki diri. Baik, tapi kalau kita lihat lantas apa nih dengan adanya saat ini, sebenarnya berapa besar sih kewajiban DMO yang harus disetor kepada PLN kalau kita bicara mengenai jumlah, Pak Hendra? Sesuai kebutuhan ya, kan di tiap tahun PLN membuat perencanaan penggunaan batu bara dalam negeri. Untuk tahun Misalnya, ini? Tahun ini diperkirakan 150 juta ton kalau nggak salah ya. Baik. 150 juta ton. 150 juta ton, sementara data realisasi DMO tadi kalau kita sampaikan per 10 Agustus baru 54 juta ton ini, Pak. Berarti memang baru sepertiganya kalau kita lihat dari kebutuhan. Nanti kita bahas di segmen berikutnya, Pak Hendra. Kita akan jeda dulu sebentar. Ya, pemirsa, semakin menarik perbincangan kita, tapi kita akan lanjutkan nanti di segmen berikutnya dan tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, semakin menarik perbincangan kita mengenai DMO batu bara begitu, yang memang selama ini masih dikeluhkan belakangan ini tentunya oleh PLN karena adanya gangguan begitu. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia. Ya, Pak Hendra, kalau kita bicara mengenai mekanisme dari serapan batu bara dari penambang ke PLN itu, apakah secara keseluruhan bertahap atau bagaimana? Atau mungkin di dalam perjalanan juga ini fluktuatif begitu, Pak? Silakan. Iya, target PLN itu disampaikan di awal tahun biasanya ya. PLN berdasarkan perencanaan mereka membutuhkan misalnya 150 juta ton. Dan itu tentu ada alokasinya nanti per bulan itu berapa juta ton, PLN yang lebih tahu. Jadi tidak semua di depan ya. Dan tentu saja dalam perjalanannya seringkali terjadi perubahan-perubahan dan itu normal ya di PLN. Misalnya ada jadwal maintenance atau mungkin ada keterlambatan untuk untuk procure pembiayaan, untuk apa segala, bahkan juga pengaruh dari kebijakan pemerintah, misalnya tiba-tiba ada PPKM, PSBB, itu kan berpengaruh terhadap
serapan energi dan juga akhirnya kepada serapan batu bara. Nah, perencanaan itu sementara di sisi lain pemerintah itu menerapkan kebijakan DMO 25% berdasarkan basis dari demand PLN. Misalnya PLN tahun ini 150 juta ton, berarti target produksi 0,25 dari itu berarti 600 juta ton. Nah, perusahaan dalam membuat perencanaannya RKB tentu sudah menyisihkan dari rencana produksinya ya, itu 25% dari rencana produksinya. Nah, tapi dalam realisasinya setiap tahun kita amati itu seringkali di bawah 25%. Kenapa terjadi? Ya bisa jadi faktor pembaginya ya. Misalnya faktor X produksinya itu tiba-tiba naiknya lebih tinggi, gitu kan? Itu sering terjadi dibanding target. Atau di sisi lain faktor Y-nya realisasi PLN itu berubah. Misalnya 150 ditargetkan tiba-tiba 130 juta ton. Nah, itu kan berpengaruh terhadap persentase. Nah, itu yang terjadi memang. Oke, tapi itu hal yang dinamika yang biasa begitu ya Pak ya? Terjadi setiap tahun? Dinamika yang biasa, karena kan perubahan realisasi produksi sering kali terjadi, realisasi penyerapan PLN. Idealnya 25% jumlahnya itu fix, idealnya. Baik dari sisi penambang, karena kan kita juga merencanakan nih, oke kita mau supply berapa nih. Idealnya jangan sampai dia meleset gitu ya, idealnya. Dan sering kali terjadi itu di bawah 25%. Padahal kita mentargetkan dari sisi perusahaan 25% itu PLN. Realisasinya 22% rata-rata atau 23%. Oke. Nah, lantas bagaimana dengan disparitas harga yang menjadi concern saat ini? Anda katakan juga pada saat harga melambung, di satu pihak mungkin ada keluhan. Sementara pada saat harga turun, pihak lain juga mengalami keluhan yang sama. Ini bagaimana supaya bisa menyeimbangkan begitu Pak Hendra? Nah, ini memang yang tidak mudah. Kami juga memahami posisi pemerintah sebagai regulator untuk menjamin keadilan bagi penambang, pemasok, sisi lain PLN tidak dirugikan sehingga masyarakat itu tidak dirugikan. At the end kan kita berpikirnya masyarakat, ya. Kami dari pelaku usaha, PLN juga tentunya harus menerima tidak menaikkan harga listrik misalnya ya. Pemerintah juga menjaga. Ujungnya ini semua bagaimana rakyat kita bisa menikmati listrik dengan harga yang terjangkau, ya. Dan kita bersyukur ya. Dibandingkan negara lain ya yang sekarang krisis energi, kita Indonesia sangat bersyukur ya masih ada listrik masih terjangkau, dan ini juga berkat tentu saja selain PLN ya kontribusi dari para penambang. Nah, mekanisme ini yang harus diatur nih. Nah, salah satu yang berkembang ya tentu saja adalah pembentukan Badan Layanan Umum. Nah, ini yang kita sedang dorong ya pada pemerintah agar ini bisa segera diterapkan. Tapi tentu saja untuk menerapkan ini perlu diatur skema-skema yang membuat para pelaku usaha tidak dirugikan. Jadi memang teknis detailnya juga tentu tidak mudah. Itu dia yang juga tadi disampaikan PLN di awal begitu, memang harus segera dibentuk BLU. Tapi Anda melihat memang ini menjadi satu langkah yang efektif keberadaan BLU ini bisa menyeimbangkan tadi disparitas yang sangat tinggi kalau kita lihat saat ini kondisinya. Iya, sepanjang nanti BLU bisa menjamin perlakuan DMO ini setara ya, level playing field bagi seluruh penambang ya, dengan skema yang tidak merugikan penambang dan skema-skema penyaluran atau tarif, dan mungkin juga ada nanti faktor aspek royaltinya, PPN-nya. Ini kan harus dipertimbangkan sama-sama dengan pemerintah sehingga nanti kita nggak dirugikan nih dari sisi penambang. Di sisi lain PLN tidak terganggu pasokannya. Nah, ini skema yang memang tidak mudah ya, tapi bisa dicari bersama-sama melalui satu diskusi yang terbuka. Kita pelaku usaha menyampaikan keluhan, pemerintah concernnya seperti apa juga. Nah, ini kita bisa temukan lah. Itu dia, yang diharapkan memang adalah semua pihak yang memang sangat berkepentingan dalam industri pertambangan batu bara ini adalah duduk bersama dengan kepala dingin, kita mencari solusi bersama juga begitu, karena ujung-ujungnya tadi yang Anda katakan adalah kepentingan masyarakat begitu, dalam artian pemenuhan kebutuhan energinya begitu yang bisa dipenuhi kemudian terjangkau. Pak Hendra, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX. Nah, tentu ini menjadi insight baru mengenai perkembangan industri pertambangan batu bara di tanah air. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Hendra, terima kasih. Baik pemirsa, demikian program kami bersama dengan Bapak Hendra
Sinadia, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia. Tapi jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan polemik kelangkaan gandum di tanah air. Kami segera kembali.